pluralisme dan sekularisme sudah lama. Kenapa? Haram hukumnya. Haram. MUI. MUI. Fatwa. Nah ini ditentang tentu oleh orang liberal sendiri. Ya, karena mengapa? Karena menurut mereka ini hak saya sebagai liberal. Silahkan saja, tapi jangan sampai menghina agama, kan itu judulnya. Jadi banyak penghinaan pada agama masalahnya. Kalau pluralisme itu sekarang agama semuanya benar, itu yang jadi soal. Kan tidak bisa menyebut semua agama benar karena inna dina indallahil Islam. Bahwa dia tidak mau Islam itu terserah, tapi tidak semuanya benar. Apakah orang benar kalau semuanya saja harus itu kan tidak bisa juga. Bahwa dia sebagai penganut ini silakan, tapi bukan berarti benar menurut Islam. Tangan Al-Quran. Ada yang menarik nih waktu diskusi kemarin. Kenapa kalau di daerah mayoritas non muslim tidak diteliti? Kalau yang diteliti ini daerah mayoritas muslim saja, padahal penyelewengan terhadap peraturan itu non muslim banyak yang mayoritasnya bisa diri ya. Kata mereka tidak ada dananya, jadi sengaja tidak dibiayai kalau untuk daerah mayoritas non muslim, itu tidak ketahuan gitu. Ini sebenarnya kasus Indonesia, tapi orang Indonesia diam aja, nggak pernah ada. Saya pikir bukan Indonesia yang salah, Pak, itu yang salah pemerintah, karena Indonesia kan bukan negara Islam, jadi itu negara hukum, negara agama gitu. Iya. Ya, jadi undang-undangnya jadi di bawah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kan. Jadi tidak salah negara lain kalau menekan Indonesia kan. Jadi yang salah itu begini, yang dilaporkan itu masalah-masalah kecil kan ke sini, yang besarnya nggak ada. Itu yang jadi persoalan. Iya. Jadi ketoleransian di seluruh Indonesia yang sangat tinggi di mayoritas muslim itu, coba kalau di Bandung aja, Bandung itu kota agamis namanya, seluruh agama ada, nggak pernah ada gangguan atau di situ. Ya gereja, ya pura, ya apa, ya masjid. Di pinggir kantor saya kan terhalang cuma 30 meter, bukan 30 meter, mungkin cuma 20 meter lah kira itu. Itu kan gereja besar sekali, nggak ada masalah itu. Memang Indonesia bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi negara agama, agamis lah. Memang sangat menghargainya itu dari dulu, sejak ini kan Pancasila ya, ada Pancasila di situ, ada Undang-Undang 45, jelas sekali. Jadi ada laporan-laporan dari orang-orang yang saya tidak tahu lah, Allah soal dapat biaya atau tidak lah dari negara-negara lainnya untuk itu, yang akhirnya tadi muncul seperti tuduhan-tuduhan yang miring gitu. Memang kalau ada hal-hal ini kan di dalam Islam itu ada amar ma'ruf nahi munkar ya, ada yang disebut itu. Jadi ada anak-anak kita yang cukup keras gitu, terhadap itu. Misalnya minuman keras ya, itu kan ada di perda-perda tertentu minuman keras itu dilarang. Itu silahkan, saya kan anggota dewan daerah yang bikin, tapi pelanggarannya banyak ya tadi oleh anak-anak semacam FPI itu ya. Anak-anak FPI kan ini bertentangan dengan ini bertentangan dengan undang pornografi, peristiwa Risan Manji itu kan tidak bisa dia bicara karena dia kebebasan, dengan atas nama kebebasan nanti membolehkan perkawinan sejenis, itu yang jadi persoalan. Yang gay itu yang gay dan lesbi. Kemudian Lady Gaga itu persoalannya bertentangan dengan undang-undang pornografi. Itu masih undang-undang di Indonesia juga. Tidak bicara Quran, tidak bicara hadis ya anak-anak itu. Ini bertentangan dengan undang-undang pornografi, maka ditolak. Ya polisi lebih setuju dengan pendapat ormas Islam daripada keinginan para penyelenggara. Karena penyelenggara kan bisnis judulnya. Iya, kalau orang Islam enggak, bukan bisnis. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Karena bertentangan juga dengan undang-undang pornografi. Ini yang tenggarai. Jadi kalau
sesuatu yang memang kita sangat apik sekali insya Allah lah di sana itu ketika berhadapan dengan yang beda agama terutama. Yang kedua, kita berhadapan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan HAM. Ayo silakan, mulai tanggapan. Mau bertanya. Jangan. Tapi Pak, dari zaman dulu kan makanya Islam lahir di apa namanya di tanah suci itu karena kan kebanyakan ya mulai dari udah ada kan dari dulu kayak lesbi kayak homo gitu kan ya Pak ya. Di zaman dulu zaman Nabi itu homo itu dan kayak banci-banci itu kan udah ada ya Pak ya. Persoalannya ada juga, tapi masalahnya gini, itu kan penyakit. Iya. Itu harus tahu. Bahkan kalau zaman Nabi Lut itu kan sampai dibalikan tanah, itu yang sekarang sisanya masih ada, itu zaman Nabi Lut itu yang itu peristiwa itu di situ. Dan mereka merasa bahwa aku bener ini gitu, karena kesenanganku ke situ. Iya. Nah, makanya siksa adab Allah di kaum Nabi Lut saat itu dengan dibalikan tanah, kemudian sekarang kan sisanya jadi danau, laut mati itu yang ada di Yordan, di Palestina itu, di Israel, perbatasan di situ, itu adalah sisa-sisa. Nah, oleh karena itu nanti pengesahan seperti itu dilakukan, itu kan kalau istilah Quran itu kadang-kadang sebutnya fahisha, suatu kejahatan gitu. Wah, banyak sekali istilah Quran itu yang yang menyebut bagaimana kelompok-kelompok itu. Ini tidak. Nah, sekarang ini di dunia dengan atas nama kebebasan ingin bebas juga, seperti. Nah, ini yang tidak benar. Hidup kita ini kan diatur oleh pencipta. Ini apa namanya? Alat ini kan ada tata cara pengaturannya. Coba atur semau kita, nggak bisa. Oh, harus begini, harus begini, harus begini petunjuknya itu. Kalau tidak ya error. Nah, oleh karena itu Quran dan hadis itu diturunkan oleh Allah pada Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijelaskan juga oleh hadis mengenai bagaimana maknanya dan maknanya itu untuk pengaturan. Ada, makanya diatur supaya benar begitu. Jadi ada bukan berarti harus dilayani. Sebab kalau berkaitan dengan keinginan orang saja, katanya kan ada orang yang saya alam bisawab itu ada berhubungan dengan binatang misalnya itu. Tapi harus tahu, saya baca koran di Rusia ada orang lapor ke gereja ingin nikah, tapi bukan dengan perempuan, coba bayangkan, ingin nikah dengan anak sapi. Iya, jadi ya, sapi-sapi kuring terus dikawin-kawin ke kuring gitu. Kalau anaknya laki-laki jadi sapi. Sampai begitu itu. Subhanallah, atas nama kebebasan menikahi binatang ya dilarang atau gereja juga. Iya, dengan walaupun di sini katanya ada gereja yang sengaja menikahkan orang-orang lesbian, orang gay itu. Dari mana rumusnya? Kalau menurut saya itu menantang adab itu. Suatu waktu akan datang adab itu. Jadi karena itu kita tidak setuju tentang keinginan orang-orang liberal khususnya di Indonesia dengan cara membolehkan. Bahkan kemarin sebelum kesini ini, artinya beberapa waktu lalu itu kan kemarin beberapa waktu yang lalu sudah ada undang-undang yang disebut RUU ya, RUU KKG itu rencana undang-undang keadilan dan kesetaraan gender gitu, itu judulnya. Dan karena itu tidak ada perbedaan, pokoknya sama haknya apapun. Kalau dalam Islam nggak ada, yang ada adalah keseimbangan, bukan kesamaan. Keseimbangan itu perlu ada, memang tidak bisa. Nah, karena itu mereka menentang terhadap undang-undang perkawinan yang di situ harus nikah itu baru sah kalau laki dan perempuan dan satu agama. Mereka ingin perkawinan yang sekarang itu dengan siapa saja dan tidak perlu agama dimasukkan. Malahan sudah ada permintaan agama tidak boleh dimasukkan dalam KTP sekarang.